semakin memikirkan, ya, ini teman-teman, semakin memikirkan ular itu dan kecoa itu, teman-teman masih memupuk karena apa yang diatensikan, apa yang difokuskan, apa yang dibicarakan itu memanggil teman-teman, memanggil mereka dan sekawanannya. Nanti tikus ada, gitu. Ya, mungkin kejadian unik ya. Saya mengatakan unik ya, seperti itu ya. Bukan di tempat bunda-bunda saja. Di tempat saya juga sama. Di tempat saya juga sama, teman-teman semua. Dan pada saat itu rumah saya bahkan ular, ya, ular besar ada di ini di langit-langit rumah. Itu sering sekali. Ular-ular kecil itu juga sering sekali. Nah, pada saat ada terjadi detok seperti itu, jangan disalahkan amalannya, teman-teman. Jangan, justru amalan itulah seperti halnya luka ya, luka ya. Jadi luka itu, maaf saya mengatakannya koreng gitu ya, seperti halnya koreng atau luka diberi obat. Nah, pada saat diberi obat atau salep ya, itu keluar ada nanahnya gitu, ada keluar tuh ya rasa ndak nyamannya, rasa perihnya, rasa pegelnya. Ternyata di sana adalah proses detok dari apa nih, darah putih melawan ada penyakit itu gitu. Akhirnya penyakit itu menjadi seperti kayak ini ya, kayak keluar gitu kan, tapi rasanya pegel. Nah, sama teman-teman, sama seperti itu. Rumah itu bisa jadi punya luka, teman, punya luka. Saya merasakan sendiri betul, ternyata orang-orang zaman dulu ya, dari kakek nenek simbah saya itu informasinya ya, ya Allah muliakan mereka semua, mohon izinnya saya akhirnya cerita gitu ya. Ada memang barang-barang yang bersifat kayak gini, keris kayak gitu ya. Jadi bersifat kayak peninggalan-peninggalan zaman dulu gitu. Karena kan orang-orang zaman Belanda gitu kan memang akhirnya harus mempunyai kayak kesaktian, harus mempunyai kayak ini ya senjata. Nah, senjata fisiknya itu ada bermuatan energi, teman-teman, lalu menebar gitu ke rumah. Menebar ke rumah itulah yang menciptakan ada emosi. Kesel, dongkol gitu kan, marah, kalau ngomong ngotot gitu, teman-teman. Nih hasilnya saya nih kayak gini ngomongnya gitu. Tapi setelah saya paham mana rezeki, saya ngototnya gitu ya, ngototnya kerasnya saya alihkan ke hal baik. Jadi akhirnya menarik keajaiban. Dulu tidak, saya ngototnya padahal yang tidak baik, teman-teman. Yang memunculkan akhirnya ada penyakit banyak sekali, persoalan di pekerjaan banyak sekali, persoalan rumah tangga banyak gitu. Itu efek-efek dari kondisi yang di rumah yang sebelumnya bawah sadar. Mungkin orang tua kita, mungkin yang menepati sebelumnya itu tidak tahu ternyata ada akik ya, kemudian ada ini ya kayak keris gitu ya, senjata-senjata seperti itu, teman-teman. Kelihatannya memang teman-teman semua ya, kelihatannya sih ya cuma senjata kok, tapi kan dibalik itu kita tidak tahu kan dia bawa apa di dalamnya. Itu antara percaya ndak percaya, teman-teman. Tapi setelah saya adakan selalu di sana ngaji dulu Al-Hadid, teman-teman, Al-Hadid ya. Tapi temanya seperti ini. Saya buat ngaji rumah itu gitu ya, kan di Bojong ya. Nah, rutin ada di sana. Nanti 7 kali di sana, nanti terus geser ke rumah yang lain, 7 kali lagi di tempat saya. Alhamdulillah rilis semuanya. Yang hewan-hewan yang ini apa namanya kayak aneh-aneh kayak gitu pergi dengan sendirinya, teman. Nah, pada saat ada ular ya, mohon izin ya, itu kan istilahnya ada tanda gitu ya, ada tanda. Kalau kakek nenek kita itu mengatakan kayak gini, itu punya janji tuh ditagih kayak gitu. Jadi coba koreksi ke dalam diri ya, mungkin ada janji yang belum ditepati ya, atau belum dibayarkan gitu kan. Coba ya, enggak apa-apa kan, namanya juga ini ya, apa namanya ada detok seperti itu. Kemudian ada pertanyaan ya saya jawab gitu kan. Yang terpenting dalam menghadapinya itu tetap jangan takut, teman-teman. Kalau takut justru akan menarik peristiwa-peristiwa sejenis datang nih. Nanti ndak hanya ular, teman-teman, yang datang. Maaf ya, kalau jengking datang, lipan datang gitu. Tiba-tiba ya maaf ada cacing lagi datang di situ kayak gitu. Jadi hewan-hewan yang ada di tanah gitu ya muncul. Ya itu tadi kecoa gitu ya. Nah, nanti ada cicak loh, teman-teman. Cicak itu banyak sekali kayak gitu. Nah, cicak itu kan tandanya tidak baik, teman, kalau pada waktu ada di rumah itu. Jadi cicak itu di tubuhnya ya, itu dari ini ya, para metafisik yang mengatakan ya. Jadi kan saya pernah belajar di situ.
cicak ini kulitnya gitu ya, atau tubuhnya itu bisa untuk mengirim sinyal. Sinyal apa? Sinyal santet teman-teman. Guna-guna itu di tubuhnya cicak itu. Maka kalau cicaknya banyak gitu ya, itu akhirnya menandakan ada yang tidak baik di situ. Nah, teman-teman semua, rumus dari kenapa santet bisa masuk, saya akhirnya berbicara ini ya teman-teman ya. Padahal saya tidak mau sebenarnya, tapi karena kan dibicarakan ya di awal dibuka gitu. Jadi saya harus sampaikan ya. Saya sedikit banyak, saya paham dengan ilmu seperti itu, dengan keadaan seperti itu. Karena kan saya pernah belajar ruqyah dan saya juga terapkan kalau ada orang yang terapi, itu saya ada plus ruqyah di situ untuk mendetok energi-energi tidak baik. Dan saya pernah ketemu orang yang memang ya membawa ada energi yang sebelumnya karena sering bersinggungan dengan, maaf ya, dukun gitu kan. Orang-orang yang dikatakan pinter tapi kemudian tidak memakai Al-Quran gitu, pakai ya itu senjata, pakai bunga, pakai buntelan kayak gitu. Nah itu efeknya dahsyat teman-teman, bener-bener dahsyatnya tuh bukan dahsyat bagus gitu dahsyat tidak bagus, tapi saya tidak takut karena saya menerapkan energi plus 6. Saya ketulusan, saya tidak bernafsu ya untuk kemudian mengusir mereka, tidak gitu. Dan saya juga tidak bernafsu, saya ingin dilihat, enggak, tapi saya ingin membantu teman saya gitu. Jadi orang-orang yang konsultasi dengan saya itu saya anggap dia saudara saya anggap keluarga saya gitu. Jadi apapun latar belakang orang itu ya saya harus belain gitu ya, harus istilahnya di sini saya harus bisa menyamankan beliau gitu, walaupun kirimannya apa ini itu dan lain-lain saya netralkan di situ, tapi saya enggak nafsu ingin menonjolkan diri, enggak. Justru itulah yang bisa menetralkan teman-teman, karena saya enggak membalikkan kepada pengirimnya, bukan, tapi saya menetralkan, jadi aman teman-teman. Bismillah. Tapi di sini teman-teman ya, saya tidak praktisi yang kayak gitu. Cuma saya bisa. Akhirnya kalau ada yang konsultasi kok bermuatan seperti itu, saya tidak takut. Tinggal saya terapkan aja gitu. Terapkan jurusnya. Ya sudah selesai. Mungkin saya agak pingsan sedikit gitu kan. Mungkin saya lemes sedikit, ya enggak apa-apa gitu kan. Setelah itu bugar kembali kayak gitu kan. Enggak apa-apa, karena apa? Mungkin karena fisik saya perempuan gitu kan ya. Fisik saya perempuan dan saya enggak ada yang membantu. Harusnya pada saat ruqyah seperti itu harusnya ada yang membentengi sebenarnya. Cuma dari dulu saya mencari ada partner yang ruqyah, enggak ketemu gitu kan. Dan akhirnya saya memang enggak mau terjun ke situ gitu. Walaupun saya ada kapasitas ya, karena saya belajar di situ teman-teman. Nah akhirnya saya tahu nih kalau kondisi Bunda Yuni seperti ini ya, ada ular. Pada waktu ada ular, tenang Bunda Yuni, bukan amalannya yang salah, bukan. Justru kalau menyalahkan Al-Qur'annya, menyalahkan majelisnya, semakin parah Bunda, ngeri. Ada kecoa menyalahkan majelisnya, menyalahkan orang baca Al-Qur'an, itu justru memanggil kecoa makin banyak teman-teman, makin banyak. Udah positif thinking aja gitu, positif aja. Nah kenapa mereka itu bisa masuk teman-teman? Kenapa mereka bisa masuk? Karena teman-teman sendiri yang membukanya. Pintunya itu buka dengan apa? Dengan spiritual meter minus itu membuka pintu santet masuk. Akhirnya saya harus buka ini. Maka bagaimana menutup pintu santet agar tidak masuk? Harus plus 6 teman-teman, plus 6, tulus gitu. Ada orang jahat, udah kita muliakan, kita doakan gitu. Jangan ada kebencian, belas jangan ada. Jangan ada kedongkolan, jangan. Udah kita bacakan Al-Fatihah, kirimkan, udah senyum 227, lepaskan nafasnya. Selesai. Nanti ingat lagi, tidak nyaman lagi, ambil nafas lagi, senyum 227, kirimkan Al-Fatihah, senyum lagi, kirimkan, selesai. Udah nyaman seperti itu, bismillah. Yang namanya kecoa, ular, tidak ketarik lagi teman-teman. Tinggal teman-teman semua secara fisiknya rumah harus dibersihkan sampai pojok-pojok ya. Toilet itu harus bersih, jaga kebersihan ya. Jangan ada tumpukan-tumpukan baju di pojokan, tumpukan lagi sampah di mana, jangan teman-teman. Jangan. Jadi kalau sampah ya udah buang gitu kan ya. Kemudian toilet atau kamar mandi jangan dibiarkan bergelantungan baju yang saya mau pakai besok lagi di kamar, ditaruh di sendok, jangan. Udah kalau sehari udah pakai, udah cuci aja ya. Proses cuci, dijemur, kemudian nanti disetrika, langsung masukkan di lemari. Kalau nggak bisa di laundry. Pokoknya yang terpenting teman-teman jaga ketertiban, jaga kebersihan rumah gitu.
Karena pada waktu bersih dan tertib itu terapi sehat untuk teman-teman. Nah, pada saat maaf ya berantakan. Nah, ini ya. Banyak barang-barang gitu berceceran, bahkan barang-barang yang sudah bekas masih disimpan di situ. Jadi sarang ular, teman-teman. Coba lihat, cek rumah-rumahnya dari teman-teman yang ada kecoa dan ada ininya ya, yang ada ular. Coba ya, mohon izinnya ya Bunda Yuni ya. Coba dicek ya, coba dicek. Nah, kemudian jangan dibiarkan ada ini ya, saluran pipa gitu ya yang masuk ke rumah itu jangan dibiarkan lubang karena bisa jadi masuk dari sana gitu. Jadi misalnya ya selokan dari luar ya terhubung ke ada dari pipa yang besar itu ke kamar mandi kan ya, dari kamar mandi yang membuang gitu kan, kemudian terhubung keluar. Kalau tidak ditutup yang di kamar mandinya yang diberi ada kayak kawat ya atau besi gitu kan, tidak ditutup, ular bisa masuk Bapak Ibu di situ, dari situ bisa masuk. Jadi jangan disalahkan amalannya, tetapi coba cek ya secara fisik dan metafisik, secara lahir dan secara daleman teman-teman semua kuantumnya bagaimana gitu. Dan kemudian sebelumnya, tanaman sebelumnya. Jadi banyak hal yang harus dikoreksi teman-teman. Tidak semata karena ada al-waqi'ah nih aku datang ular, wah karena ada baca Al-Quran bareng nih ada kecoa, justru itu akan mengobati teman-teman. Kalau tidak ditangani, dia itu nanti malah akan semakin banyak lagi. Kelihatannya iya sih selesai, tidak ada kecoa lagi gitu, tapi bisa jadi malah dia mengumpulkan pasukan gitu teman-teman. Nah, tapi kalau kita di sini memang membaca, jaga kebersihan hati, kebersihan lokasi, yakin teman-teman selesai bersih, karena saya mengalami sendiri. Alhamdulillah bersih semua gitu. Dan saya jaga memang rumah saya walaupun banyak ya, itu saya bersih semua. Saya mending bayarin orang gitu daripada saya eman-eman ya rumah saya berantakan. Saya bayarin orang berapa, mau 4 orang emak-emak atau 3 orang gitu. Kalau misalnya ada yang keluar, saya masukin lagi, bersihkan semua rumah, harus semuanya dari sawang dan lain-lain untuk ini ya gudang barat timur gitu kan, rumah tengah atas bawah semuanya harus bersih ya Mak ya, siap Ibu, alhamdulillah. Nah, dijaga kebersihannya gitu teman-teman ya, jaga fisiknya rumahnya, jaga hati kita gitu ya. Jadi insya Allah nanti yang seperti itu tidak ketarik. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, teman-teman semua jangan takut, jangan kepikiran gini, ya itu dari mana ya? Lah kok datang kayak gitu ya? Kok kayak gitu sih? Kok bisa ada ya? Semakin memikirkan ya, ini teman-teman, semakin memikirkan ular itu dan kecoa itu, teman-teman masih memupuk karena apa yang diatensikan, apa yang difokuskan, apa yang dibicarakan itu memanggil teman-teman, memanggil mereka dan sekawanannya. Nanti tikus ada gitu. Nanti akan ada lagi hewan yang lain gitu kan, yang sapitannya banyak kayak gitu kan. Udah kalau misalnya ada, istighfar aja ya, meludah 3 kali ke kiri gitu ya, baca ayat kursi teman-teman. Nah, ketika ya Bunda Yuni dan juga ada Bapak Ibu yang lain yang ada kecoa, ada yang aneh-aneh kayak gitu ya. Nih Bapak Ibu ya amalannya ya, subuh untuk baca ayat kursi 3 kali subuh. 3 kali pakai nafas. Kalau yang sudah 3 kok 7 kali ya di ini ya tahajud atau di subuhnya, berarti sudah diwakili di situ ya, yang sudah ini ya 3 Kemudian maghribnya 7 kali baca ini penolak itu tadi. Jadi membentengi ada pagar ya, namanya pagar rumah kita, pagar rumah gitu ya. Saya pernah mau di ini ya, diprotes orang lah kayak gitu ya, karena kan saya marketing ya. Kemudian ceritanya mau dikeruduk gitu ya dikeruduk gitu kan, saya pakai ayat kursi tak bacain gitu kan, rumah saya tak puterin kayak gitu ayat kursi terus gitu kan, tak baca, itu orangnya sampai tidak datang, sampai sekarang tidak datang padahal saya nyala sudah puluhan tahun gitu. Nah akhirnya saya yang ketarik ada ke rumah makan, diselesaikan ada di rumah makan, tapi saya dibela dengan banyak guru-guru yang lain, alhamdulillah selesai semua gitu. Nah maka ayat kursi itu ampuh sekali teman-teman untuk penjagaan diri. Jangan lupa baca ayat kursi ya, yang punya banyak usaha ya. Kemudian teman-teman yang mungkin masih dalam ketakutan, ayat kursi teman-teman di situ menyebutkan ada 7 asma Allah. Kita yakin Allah akan menjaga kita. Siapa yang merutinkan membaca itu, maka 70.000 malaikat akan selalu menjaganya. Itu di hadisnya Rasulullah seperti itu ya. Jadi baca ayat kursi nih yang maghrib 7 kali, kemudian subuhnya 3 kali
Mau di 7 kali semua bagus gitu. Setiap selesai sholat mau baca 3 kali, 3 kali, 3 kali boleh. Khususan maghrib itu adalah 7 kali. Kenapa seperti itu? Maghrib itu adalah aura jingga. Warna langit itu jingga. Banyak sekali mata-mata syaitan dan iblis yang melihat ke rumah. Masih ngapain orang-orang yang ada di rumah itu? Maka saat baca ayat kursi 7 kali itu sebagai proteksi. Itu ya teman-teman ya. Jangan takut teman-teman. Ini bukan mistik ya. Saya sebenarnya membahasnya yang lain, cuma karena ini terpancing kayak gini ya. Ya sudah saya jelaskan. Jangan takut ya. Saya sekarang suka takut. Nah, kalau udah ngomong saya suka takut nih teman, Bunda Yuni mana ya? Saya tidak takut karena Allah menjagaku. Coba Bunda. Kalau saya suka takut, itu memerintah kesel. Memerintah kesel, jadi nanti takut terus gitu. Ya, jadi saya tidak takut. Saya ada yang menjaga Allah. Saya tidak takut. Ular itu makhluk biasa. Saya lebih sempurna ciptaan Allah. Gitu Bunda, ya. Jadi jangan mengatakan saya suka takut. Nah, suka takut itu jadi perintah kesel Bunda. Melangit ke ini ya, kosmik semesta. Akhirnya nanti malah dia menakut-nakutin karena mereka itu seperti anak kecil gitu. Saat kita takut masih menggoda terus, nanti ngejar menggoda terus gitu. Tetapi kalau kita tidak takut, tegar aja, dia akan ini bosan dengan sendirinya mengganggu kita. Ya tidak takut kok, malah mengeluarkan cahaya gitu ya. Cahaya apa? Cahaya amalan ayat kursi, amalan al-waqiah yang sudah didengungkan. Nah teman-teman pahami, yakin teman-teman bahwa amalan kita ini itu membentengi baik pada diri kita. Nanti akan terjadi seperti itu. Akan terjadi teman-teman, dibanding teman-teman kosong, tidak paham ini manfaatnya riyadhah apa kayak gitu kan. Tapi kalau teman-teman, saya akan dibentengi nih karena saya udah ngamalin al-waqiah, nanti saya tambah ayat kursi, maka itu menjadi nyata gitu, membentengi, dan hewan-hewan itu akan pergi. Ya seperti ini halnya teman-teman, ada orang melakukan ketidaktepatan, salah lah gitu ya, melakukan dosa, lalu diberi amalan nih ya oleh seorang guru, oleh seorang kiai, bunyai gitu kan. Diberi amalan, istighfar ya Bu gitu kan. Istighfar 100 kali sampai 300 kali. Istighfar tuh Bapak Ibu, dia istighfar sambil nangis. Terus nangis gitu kan. Sambil nangis, sambil menyesal gitu. Ya bagus, tapi kalau seperti itu terus-menerus, istighfarnya enggak ngefek. Harusnya istighfarnya yang ngefek itu bagaimana? Istighfar, kemudian saya akan berubah lebih baik lagi dan memahami bahwa Allah itu maha pengampun gitu teman-teman. Jadi Allah itu maha pengampun, masukkan ada di file otak kita, file pikiran kita, maka nanti bekerja, saya akan diampuni oleh Allah. Saya kok tenang ya. Oh bisa jadi ini tanda dari Allah menurunkan ampunannya kepadaku. Nah pada waktu tenang itulah mudah nanti berkegiatan, mudah nanti untuk memperbaiki diri gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya istighfarnya masih terus menerus galau, masih terus menerus menangisi diri, masih terus menerus menyalahkan diri sendiri, terus menerus seperti itu, justru tidak menyayangi diri sendiri teman-teman. Dan saya pernah ketemu dengan orang yang seperti itu, akhirnya seumur hidupnya itu tidak sehat teman-teman. Badannya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Karena apa? Ketakutan dengan dosanya. Berarti kan menuduh Allah tidak pengampun nih, bukan Ghafurur Rahim kan. Nah tuduhan seperti itu akhirnya Allah katakan, Ana indadoni atibi, aku sesuai prasangka kamu loh gitu kan. Aku sesuai prasangka kamu wahai hambaku. Akhirnya ya Allah tidak turun tangan memberikan ampunan gitu kan. Karena merasanya dosa terus. Nah semakin itu mengecil digerogoti oleh penyakit. Penyakit apa? Kegalauan. Karena kurangnya ilmu, kurangnya mau seperti ini di majelis ilmu gitu kan. Cuma dapat aja ya dari salah satu ini ya kiai atau mungkin dari teman istighfar, tapi istighfarnya kurang termindset bagus. Akhirnya tidak ngefek di dalam kehidupannya dan di dalam kesehatannya. Sama teman-teman. Kalau kemudian ini hanya dibaca saja, tidak diyakini ke dalam hati, ya nanti tidak bekerja. Maka teman-teman semua, saya mohon ya teman-teman ya, kita sudah merutinkan amalan ini, ya pahami bahwa ini ajaib luar biasa, bisa untuk membentengi diri kita,
bisa untuk memberikan energi baik yang sangat besar untuk diri kita. Karena saya katakan kan, yuk kita masuk ya ke ruang riyadhah, yuk kita untuk membersihkan jendela-jendela kaca hati kita agar tidak buram, agar jelas. Yuk kita masuk ke majelis yuk untuk baca Al-Waqiah agar apa? Bisa terpangkas ya rumput-rumput ilalangnya, akhirnya kita mudah turun garis kebenaran, lalu isi energi baik gitu. Nah, saat energi baik ini masuk kan kita strong nih teman-teman. Kalau sudah strong, mampu, mental kita kuat, ngadepin ular gampang teman, ngadepin pelanggan juga gampang teman-teman, ngadepin calon customer enggak takut gitu ya. Kemarin di offline gini, ayo siapa yang mau ke sekolahan, ke ruang guru, saya antar. Sendiri berani enggak gitu kan, saya berani apa enggak? Kalau enggak berani saya antar. Saya itu ya gambarannya berani, tapi nanti kalau mau masuk ke ruangan guru gimana ya? Ya berarti enggak berani. Ya kenapa enggak berani gitu kan? Ya kita harus kuatkan mental nih gitu kan. Ya kita berlatih. Maka saya mau all out, yuk yang mau untuk promo nih SR12-nya saya antar mau bazar di mana tak antar gitu kan. Nanti setelahnya udah enggak takut, enggak ini lagi ya, enggak enggak minder lagi, nanti jalan gitu kan. Saya mau melatih kayak gitu. Siapa yang mau gitu kan. Di offline di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman mungkin yang ada di luar kota ya kumpulin orang banyak gitu ya. Bahkan kemarin saya katakan gini, siapa ya yang bisa menghubungkan saya dengan Bu Bupati gitu ya. Saya menghubungkan saya dengan Ibu Bupati gitu. Saya akan datang ya, akan presentasi ilmu ini gitu kan. Saya ingin sekali men-share ke sebanyak-banyaknya gitu. Tapi belum ketemu ya, mudah-mudahan nanti ada jalannya. Ya Bunda Nur Salamah ada di sini enggak? Mudah-mudahan nanti bisa menghubungkan ya. Bunda Nur Salamah ya, alhamdulillah ya, karena memang waktunya padat. Demikian teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah sudah tidak ada yang bertanya, Oh Bunda. iya, ya gitu ya. Jadi Ya, sudah jelas ya tadi jelas teman-teman banget. efeknya ya sudah saya rangkumkan gitu ya. Kalau gangguan muncul gitu jangan menyalahkan amalan, tetap tegar, kemudian tidak boleh takut. Dan saat gangguan hadir ya teman-teman pegang terus amalan yang dihafal saat ini. Ayat kursi itu wajib hafal. Iya, ya, Kalau maksudnya orang MR tapi nggak hafal ayat kursi ya, aduh itu kalah sama anak SD nanti. Ya, makanya teman-teman berusaha untuk menghafalkan ayat kursi. Kalau yang belum hafal, yang sudah hafal, alhamdulillah. Dan teman-teman besok malam kita punya kajian yang istimewa ya, bagaimana nanti kita akan membahas. Mungkin teman-teman masih ada yang memiliki gangguan amanah, bukan gangguan dari makhluk ya. Ya, gangguan amanah. Besok kita akan melakukan yang namanya live terumbu karang dengan self talk ampuh lunas amanah ya. Terumbu karang ini saya bahas di THMR biasanya, tapi kita nanti lebih ke tata cara sholat taubatnya ya, yang menggunakan afirmasi terumbu karang ya. Jadi berbeda dengan amalan yang sudah disampaikan di THMR, tapi di sini kita lebih ke bagaimana sih sholat taubat yang baik untuk membuka perisai. Dan intinya kalau kita perisainya terbuka dengan baik kan insya Allah nanti LOP-nya itu cepat ya mewujud menjadi merealita, dan apa yang kita mau self talk kan insya Allah akan mudah ya dikabulkan oleh Allah dan cepat memancarkan proyeksinya ke semesta sehingga itu mudah merealita dan mudah untuk terwujud nyata. Tadi kayaknya ada yang raise hand ya, Bunda Dewi Kartika, jadi mau nanya apa gimana? Silakan yang mau nanya. Ternyata di kolom chat itu banyak sekali Bunda Pita. Kenapa? Di kolom chat itu banyak sekali pertanyaan. Oke, ada yang mau tanya live satu aja ya teman-teman, karena jamnya sudah setengah 11 malam, sudah separuh yang live ya. Tadi yang nge-zoom ada 72 orang, tinggal 56. Kalau terlalu lama mungkin kasihan yang di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur. Silakan Bunda Dewi Kartika, satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan, ada yang mau tanyakan Bunda Dewi Kartika? Atau kepencet mungkin ya? Kepencet mungkin. Oke. Di kolom chat banyak Bun yang bertanya. Kolom chat. Oke, ya.
Demikian ya teman-teman semuanya untuk besok malam. Silahkan yang belum menghubungi Bunda Dina, yang ingin menyampaikan unek-uneknya gitu ya tentang lunas amanah bagaimana, atau bertanya-tanya tentang amalan-amalan yang bisa dikerjakan di magnet rezeki agar amanahnya segera ajaib, silahkan nanti segera menghubungi Bunda Dina. Misalnya Bunda, adakah kemudahan misalnya pas tanggal tua, nanti bayarnya pas tanggal muda hari Senin ya, tanggal 1 ya, nanti kita bicarakannya, silahkan japri saya atau Bunda Dina. Oke. Nah, demikian apa yang dapat kami sampaikan untuk Zoom terumbu karang ya, hanya ada di Arta MR dan hanya ada untuk di bulan ini aja. Bulan depan belum tentu belum tentu ada salat taubatnya, belum tentu ada self talk ampuhnya untuk lunas amanah ya. Self talk itu sama dengan afirmasi yang insya Allah lebih powerfulnya gitu ya untuk cepat merealita, karena memang di sana butuh sebuah energi kuantum untuk terucap ya, kan kata-kata adalah doa seperti yang tadi dibahas. Kata-kata adalah doa dan doa itu baik buruknya akan segera dikabulkan Allah. Mau kata-kata baik, mau kata-kata yang nggak baik, insya Allah itu tetap Allah kabulkan. Makanya kita berlatih besok self talknya bagaimana, disiplin katanya bagaimana supaya ampuh lunas amanah kita ya, yang masih ada amanah entah 10 juta atau masih galau gitu kan, masih ada yang 300 juta dan lain sebagainya, silahkan ya japri kami untuk masuk ke dalam kelas pengembangan diri ya, mengasah mental dan spiritualitas. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah tersampaikan semuanya materi pada malam hari ini ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat besok malam atau pekan depan ya. Tetap tegar teman-teman, nggak boleh takut, harus percaya diri gitu bahwa dengan mengikuti riadah ini semuanya akan baik-baik saja, dan LOP apa yang saya pinta itu mudah merealitas. Sebenarnya teman-teman itu banyak yang ajaib ya, setiap pekan menemukan keajaiban, tapi kadang-kadang masih ragu dan malu menyampaikan ya. Malah kami mendorong teman-teman untuk aktif berpartisipasi, bertestimoni, karena dengan testimoni itu sesungguhnya akan mendatangkan keajaiban berikutnya buat teman-teman ya, nggak Bunda Susan ya. Semakin kita testimoni itu kan adalah wujud dari syukur gitu kan, maka kita menceritakan kejadian yang indah-indah itu adalah wujud dari rasa syukur, dan ketika kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah. Seperti itu polanya ya teman-teman. Kalau punya testimoni apa seringan apapun, Bunda Teti, Bunda Ratna Budiati, Bunda Dini ya, ada Bunda Tuti Warma dan lain sebagainya, silahkan ya. Misalnya pegel-pegel saya habis LOP sembuh gitu, dibasuh dengan air doa, boleh silahkan ya, nanti di grup boleh, japri boleh ya, nanti langsung dikirimkan kepada kami. Oke. Dan jangan lupa untuk mengikuti channel keajaibannya Arta MR, karena di sana banyak ilmu-ilmu atau tip-tip harian yang bisa teman-teman aktifkan, teman-teman pakai, dan silakan disebarluaskan ke banyak orang. Halal dibagikan ya, channelnya aja ya. Kalau isi kontennya boleh dibagikan langsung tanpa mengurangi isi dan esensi dari materi-materi yang ada di sana. Kalau ada yang ingin bertanya, nanti teman-teman bisa langsung menghubungkan kepada kami Bunda Arta. Ini ada teman yang masuk channel tapi belum paham gitu kan. Kalau teman-teman tidak bisa menjelaskan, silahkan nanti bisa menghubungi kami. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya sendiri secara pribadi mohon maaf apabila tadi di awal kita banyak ketidaktepatan dan gangguan ya, yang insya Allah semuanya menjadi berkah buat kita bersama apabila kita menerima dengan lapang dada dan ikhlas, juga ridho dengan perasaan tenang dan bahagia. Ya Bunda Susan, barangkali mau closing dan langsung kita tutup dengan doa kafaratul majelisnya. Ya, terima kasih Bunda Pita. Ya, untuk pembelajaran besok yang teman-teman semua barangkali ada saudaranya ya, teman-teman di sini mungkin sudah tidak punya amanah bisa jadi, tapi saudaranya mungkin ada keluarganya masih ada amanah. Nah besok ilmu ya untuk bisa menyelesaikan dengan mudah. Tidak hanya sekedar ada afirmasi ya, tetapi adalah bagaimana pola rasanya. Nah itu yang untuk bisa dipelajari, rasanya itu bergetar yang seperti apa. Nah dari kata itulah yang kemudian nanti diserap ya, diserap, dan kemudian ada penjelasannya secara detail ya besok ya, ada di Zoom terbaik. Nah teman-teman silakan yang belum mendaftar ya, nanti untuk bisa segera menghubungi Bunda Dina, Bunda Pita atau saya. Kemudian besok ada Jumat Peduli, silakan yang sudah terbiasa karena itu, dan yang belum terbiasa silakan untuk bisa berdonasi ya, di kode uniknya di angka yang
di 3 terakhir adalah 266 ya. Harus ingat seperti itu ya teman-teman semua. Nah kemudian saya tidak mau mengecewakan ya teman-teman yang ada di chat Bunda Pita, saya 5 menit aja ya. Bunda Indri Astuti Banyumas Jateng ya. Kalau saya di tengah malam saat baca zikir tiba-tiba ada suara mau kebakaran, tapi saat saya cari nggak ada. Bunda untuk bisa baca ayat kursi aja, kemudian dibayangkan semuanya indah, itu LOP. Semuanya indah, semuanya aman, semuanya selamat. Al-Fatihah. Senyum, ngangguk, alhamdulillah, kasih cahaya. Ting gitu. Akhirnya terwujud kayak gitu, kayak Ustadz Mas kan. Ya terwujud apa? Aman gitu ya. Tidak ada yang kebakaran, tidak ada yang kebobolan dan lain-lain. Udah aman semuanya. Gitu ya Bunda ya. Kejadian-kejadian itu 2 kali, setelah itu dia setelah itu di atas plafon, ada di atas plafon. Enggak apa-apa Bunda, pokoknya tetap positive thinking aja. Dia akan pergi dengan sendirinya. Gitu ya Bunda ya. Ayat kursi penjaganya ya, gitu ya Bunda ya. Melalui ada ayat kursi Allah nanti akan menjaga Bunda. Oke. Nah, kemudian Bunda Yuni Setiana. Iya Bun, saya di Hong Kong kok ada cicak. Padahal biasanya nggak ada Bun. Nah, kalau ada cicak itu memang hewan yang diperbolehkan ya untuk dibunuh, tapi dengan sekali tepukan gitu ya, atau sekali hentakan. Jadi jangan menyiksa gitu ya, dengan sekali aja gitu ya. Oke Bunda Yuni, misalnya ada cicak seperti itu, saya juga di rumah itu suami saya paling sering untuk berburu cicak gitu ya, karena memang membawa enggak nyaman ya di rumah. Misalnya di meja makan, akhirnya makanannya terkontaminasi oleh lidah cicak gitu kan. Kemudian pada saat ini apa namanya di dinding dan lain-lain bisa jadi membawa yang tidak baik gitu kan. Nah itu halal ya, boleh yang untuk dibunuh gitu ya. Kemudian pun di rumah saya ada kalajengking, gimana dibersihkan lokasi rumahnya ya. Dan Bunda Eka sudah pernah konsultasi dengan saya, ada sesuatu yang goib dan lain-lain, Bunda Eka sudah saya kasih ya cara-cara menanganinya gitu kan. Yang penting dibaca tuh ayat kursinya, ditegarkan hatinya, semuanya baik-baik saja. Allah menjaga kami, Allah menjaga kita semua, menjaga Bunda Ika sekeluarga. Jadi nanti setelah itu Al-Fatihah kasih cahaya, dia akan pergi gitu Bunda ya. Jaga untuk kebersihan rumahnya, bismillah kan, kalajengking enggak ada nanti gitu ya. Oke Bunda Ana Fatona, di rumah banyak binatang, kepinding atau tinggi. Kalau orang Jawa kenapa ya Bun? Oh tinggi itu berarti yang ada di kasur gitu ya. Nah ini adalah persoalan dari ini ya, kebersihan. Insya Allah nanti akan ada obatnya Bunda, tinggal nanti cari obat tinggi gitu ya. Kemudian tinggi itu memang harus dimusnahkan kan dia itu cepat sekali beranak gitu ya. Jadi untuk Bunda untuk bersihkan ya, disikat atau gimana, kemudian dijemur gitu ya. Dijemur, dibersihkan, nanti lama-lama akan pergi Bunda. Tinggi itu Bun. Nanti akan pergi, akan ini ya apa namanya ya, sedikit makin sedikit dan lenyap. Itu Bunda. Rutin aja, pokoknya rutin jaga kesehatan. Jangan banyak barang-barang bertumpuk di sana sini, jangan gitu ya. Kalau nyapu sampai pojok-pojok gitu. Kemudian kalau ada barang yang enggak kepake udah buang aja gitu. Pokoknya berani inilah buang gitu ya kalau enggak kepake. Jadi jangan dipending-pending gitu kan, untuk nanti jangan. Jadi udah segera untuk dibersihkan aja gitu ya Bunda Ana ya. Bismillah, nanti akan safe, akan aman ya, dari tinggi, dari kecoa, dari binatang-binatang yang lain. Oke, alhamdulillah itu ya. Bunda Dewi Kartika, apa ada obat racun cicak ya Bunda? Cara berburu cicak yang bagaimana? Di rumah banyak sekali. Ya Bun, ada ya, caranya dengan ditembakkan gitu ada, kemudian obatnya juga ada Bunda, ada tokonya juga gitu ya. Jadi Bunda nanti bisa nyari gitu ya. Di rumah banyak sekali cicak, ada Bunda obatnya ya, karena Pak Gatot nyimpen ini apa namanya obat cicak gitu ya. Dan alhamdulillah terbebas, saya tidak pernah lihat cicak ada di rumah karena sudah dibersihkan. Kecoa juga udah tidak ada, semut apalagi gitu, semut alhamdulillah selesai gitu ya, tidak ada di meja makan. Mau Bunda racun cicak banyak ya di toko oren. Silakan juga tembak-tembakan gitu ya, untuk cicak itu juga ada ya. Seperti itu teman-teman semua. Alhamdulillah menuju ke jam 11 ya, masih semuanya stay bahagia, tetapi kita harus mau mengerti diri sendiri, mau memahami bahwa tubuh kita sudah mengirimkan ada sinyal untuk segera istirahat. Jadi teman-teman istirahat bersama keluarga tercinta. Esok kita untuk jumpa lagi ada di grup ya, kebaikan-kebaikan yang teman-teman sudah jalin, yang kemudian teman-teman untuk bisa ditingkatkan, dipraktekkan ya teman-teman semua. Untuk urusan amanah hutang, bismillah teman-teman, mudah sekali lunas Bunda.
teman-teman, ayah bunda, cepat sekali lunas. Ya, besok untuk gabung ya, itu mau bertanya secara detail silakan. Nanti saya berikan ada contoh-contohnya orang-orang yang sudah lunas dengan ada bimbingan dari kami, dari saya yang di offline. Itu benar-benar nyata, yang berapa miliar, yang ratusan juta, semua sudah lunas. Semua lunas, menuju lunas. Bahkan yang Bunda Dwi itu ya 50 juta hanya sebulan aja. Langsung lunas dan sekarang udah bangun rumah gitu. Alhamdulillah. Jadi petanya tuh jelas sekali teman-teman. Jelas sekali. Tinggal teman-teman mau gerak apa enggak. Lunas amanah, lunas hutang, mudah sekali. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.